Salam-salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang dahsyat luar biasa bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma 5 ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, berbicara mengenai kesempatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan waktu. Di dalam Alkitab menjelaskan secara rinci dan detail tentang waktu, saudara. Yang pertama adalah kronos. Yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan sebagainya. Baik sebagai waktu jangka pendek seperti sekejap mata, terdapat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-5, maupun jangka panjang seperti puluhan tahun yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-18. Kronos dapat juga dimengerti sebagai deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, kita sering mendengar kata kronologi. Dan yang kedua adalah aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu ini yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Terdapat di dalam Matius 12 ayat yang ke-32. Dunia ini dan dunia yang akan datang, yang diterjemahkan dengan kata dunia, adalah aion, terdapat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-21. Dan yang ketiga adalah kairos, saudara. Kata kairos berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Terdapat di dalam Roma 5 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Di dalam Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya, kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu atau kairos akan hilang. Saudaraku, di dalam hidup kita sering menjumpai ada banyak kesempatan yang datang. Dengan kata lain, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita dapat melihat kesempatan itu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Orang-orang yang berhasil dalam bidang apapun yang ditekuninya adalah mereka yang mampu menangkap setiap kesempatan yang menghampiri hidupnya. Bukan berarti mereka tidak pernah gagal, tapi mereka mampu menjadikan kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, berbenah, dan memperbaiki diri. Sebaliknya, ada banyak orang yang hidup dalam kegagalan demi kegagalan oleh karena telah menyia-nyiakan dan membuang kesempatan yang datang dalam hidupnya. Menyadari betapa berharganya waktu atau kesempatan dalam hidup ini, Rasul Paulus pun menasihati agar kita benar-benar memperhatikan dengan seksama hal ini. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, jikalau kita tidak cermat memperhatikan,
maka kita akan kehilangan kesempatan. Karena itu kita harus memperhatikan waktu pintu terbuka dan waktu pintu tertutup. Ada tertulis, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu itu bisa sebuah kesempatan-kesempatan baik yang kita miliki, saudara, yang mungkin cuma sekali saja di dalam hidup ini. Jadi, perhatikan kairos yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Pengkhotbah menyatakan bahwa nasib semua orang sama. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah apakah kita bisa menggunakan kesempatan dalam hidup ini dengan baik, ataukah justru menyia-nyiakannya. Maka dari itu, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selagi ada waktu dan kesempatan, selagi kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, mari kita kerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam bidang apapun, baik di bidang pelayanan kita, pekerjaan, studi, dan sebagainya, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Saudara, berapa banyak dari kita yang memiliki kebiasaan suka menunda-nunda waktu di dalam mengerjakan sesuatu, padahal manusia tidak mengetahui waktunya, tidak tahu apa yang terjadi 1 jam di depan, besok atau lusa. Karena itu saudara, kita belajar saat ini untuk peka dan berlaku bijaksana dalam menggunakan kesempatan yang ada, yaitu kesempatan untuk bertobat, kesempatan memperbaiki diri, menjadi suami yang setia, kesempatan untuk menjadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik bagi anak-anak, kesempatan menjadi anak yang menghormati orang tua, dan lain-lain. Karena apabila kita tidak mempergunakan kesempatan itu, kita pasti akan menyesal di kemudian hari. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk peka dan bijak dalam menggunakan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan ajar kami tidak menyia-nyiakannya ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana dan tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia dan dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan pulihkan mereka, berkati, tolong mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali hidup normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita diperkuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.